بسم الله الرحمن الرحيم Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Wa fiddin wa akhwati fillah, kaum muslimin dan muslimat jamaah salat maghrib Masjid Imam Syafi'i, Perumahan Latansa, Malang yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pertama-tama marilah kita panjatkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kenikmatan kepada kita berupa nikmat kehidupan yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kebaikan, keberkahan dalam hidup ini dengan kita bisa meningkatkan kualitas iman, ketakwaan, dan amal-amal solih sehingga hidup kita lebih bermakna, lebih berkualitas, dan lebih mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah di hari ini kita akan melanjutkan jamaah sekalian pembahasan dari hadis-hadis pilihan mengutip dari kitab Al-Adab Al-Mufrad karya Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Di pertemuan yang lalu kita sampai di hadis yang ke-131. Kita akan lanjutkan sesuai urutan kitabnya, yaitu dengan hadis 132 bab 74. Bab 74 dari kitabnya diberikan judul oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, bab fadlu man ya'ulu yatiman lahu. Jadi bab keutamaan orang yang menyantuni atau mengayomi anak yatimnya. Keutamaan orang yang menyantuni anak yatimnya. Sebutkan di sini sebuah riwayat. Kita baca terlebih dahulu. Haddatsana Abul Yaman qala akhbarana Syu'aib 'ani Zuhri qala haddatsani Abdullah ibnu Abi Bakar anna Urwata ibn Zubair akhbarahu anna Aisyata zaujan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi hadis ini bersumber dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, di mana beliau mengatakan ja'atni imra'atun ma'aha ibnatan laha. Telah datang kepadaku seorang wanita, seorang ibu yang bersamanya itu ada dua putri, putri ibu tersebut. Fasa'alatni, lalu rupanya dia dalam keadaan membutuhkan jamaah sekalian. Dia meminta sesuatu, memohon bantuan kepadaku. Falam tajid indi illa tamratan wahidah. Namun dia tidak mendapati di sisiku kecuali yang aku punya hanya kurma. Itu pun jumlahnya hanya satu, satu butir kurma. Apa yang dilakukan Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha? Fa'ataituha. Lalu aku berikan kurma tadi kepada wanita tersebut yang bersamanya putrinya dua. Faqasamatha baina ibnataiha. Kemudian ibu tersebut, wanita itu membagi kurma tersebut menjadi dua. Berarti satu kurma dibagi dua. Thumma qamat fa kharajat. Kemudian dia pun meninggalkan, dia pergi. Fadakhala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fa haddathtuhu. Kemudian datanglah Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu aku sampaikan, aku cerita tentang wanita tersebut dan sikapnya. Maka beliau pun menyampaikan, man yali min hadhil banat syai'an
fa ahsana ilaihinna kunna lahu sitran minan nar. Ya, jadi maksud sederhana dari sabda beliau, siapa orang yang dia memiliki anak-anak perempuan, ya, dia diberikan anugerah oleh Allah Subhanahu wa taala anak-anak perempuan. Fa ahsana ilaihinna, lalu dia berbuat baik kepada anak-anak perempuannya. Kunna lahu sitron minan nar, maka anak-anak perempuannya itu sahabat sekalian akan menjadi tameng baginya, tirai bagi orang tuanya dari siksa api neraka. Ya, sampai di situ riwayatnya. Ini menunjukkan sahabat sekalian akan keutamaan orang yang memperhatikan anak-anaknya, terutama anak-anak perempuan. Apalagi kalau anak-anak perempuannya sudah tidak memiliki ayah lagi. Dalam kisah ini tidak disebutkan ya, tapi zahirnya perempuan tadi, ibu tadi bersama kedua putrinya, zahirnya sudah tidak ada suami lagi. Ya, meskipun tidak dijelaskan ya, tapi zahirnya seperti itu. Sehingga judul babnya fadlu man ya'ulu yatiman lahu, ya, orang yang menyantuni, mengayomi anak yatimnya. Anak yatimnya berarti posisinya di sini yatim ya, anak tersebut hanya punya seorang ibu yang telah wafat ayahnya. Lalu dia perhatikan, dia besarkan ya, dia ayomi, maka di sini fadilahnya insya Allah menjadi tameng baginya dari siksa api neraka. Ya, secara umum orang yang dianugerahi anak-anak perempuan lalu dia berbuat baik, membesarkannya, mendidiknya, maka insya Allah anak-anaknya tersebut menjadi tirai dari api neraka. Insya Allah demikian ya jemaah sekalian. Kita lihat di dalam syarahnya. Yang pertama dalam kitab Syarhul Adabil Mufrad, ya, dijelaskan tentang hadis ini. Ya, lafadz faqasamatha baina ibnataiha, ya. Jadi wanita tersebut membagi satu kurma untuk dua putrinya, itu menunjukkan lam tat'am minha syai'an, ya. Dia sendiri tidak makan. Ya, jadi karena hanya satu kurmanya dibagi dua. Berarti kan menunjukkan apa? Ibu tersebut tidak memakan sesuatu tapi dia bagi dua. Ya, karena anaknya dua tadi, yang separuh untuk anaknya, yang satu lagi untuk anaknya. Nah, baik. Ya, kemudian lafadz man yali min hadhihi albanat. Ya, ini dari lafadz waliya yali, waliya yali, ya, waliya syai' yalihi wilayatan idza malaka amrahu wa qama bihi. Ya, jadi lafadz man yali min hadhil banat, ya, maksudnya orang yang mendapatkan ya amanah, mendapatkan wilayah, ya, dia dianugerahi anak-anak perempuan, ya, sampai akhir hadis ya, lalu dia berbuat baik kepadanya, kepada anak-anak perempuannya. Nah. Allah demikian, ya, kita lihat dalam kitab Rasul Bard, ya, syarah yang satu lagi jemaah sekalian. Dari hadis ini ada beberapa faedah yang bisa kita ambil, dan ini telah dijelaskan ya kata musannif di dalam hadis ya nomor 89 ya di bab al-walidat rahimat. Nah, sehingga tidak diulang lagi. Nah, baik, kita lanjutkan kepada hadis yang berikutnya 133. Bab 75. Bab fadlu man ya'ulu yatiman min abawaihi. Ya. Bab fadlu man ya'ulu yatiman min abawaihi. Ya, jadi keutamaan orang yang menanggung anak yatim, yang mengayomi anak yatim dari kedua ayahnya. Ya, ada sebuah riwayat yang masyhur ya di sini sama sekalian, yaitu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ana wa kafilul yatim fil jannah kahataini au kahadhihi min hadhihi. Ya, jadi aku, itu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam,
Dan orang yang menyantuni anak yatim di surga seperti dua jari jemari ini. Ya, saking dekatnya dengan orang tersebut, diibaratkan seperti dua jari jemari. Berarti fadilahnya sangat luar biasa. Baik. Ya, kita perhatikan di dalam syarahnya sahabat sekalian tentang hadis yang mulia tersebut. Ana wa kafilul yatim ay alqaim bi amrihi. Ya, jadi siapa yang dimaksud orang yang menyantuni anak yatim, yaitu alqaim bi amrihi, orang yang mengurusi perkaranya. Ya, perkara anak yatim tersebut, wa masolihihi, dan kemaslahatan-kemaslahatannya, hibatan min mali nafsih au min mali yatim kana dza qaraba amla. Ya, baik anak yatim itu kerabatnya maupun bukan kerabatnya, ya berarti umum sifatnya. Ya, perhatikan anak yatim, dia santuni, maka ini fadilahnya luar biasa. Ya, di sini beliau mendekatkan ya antara dua jari jemari beliau, ya jari telunjuk dan jari tengah, ya saking dekatnya. Nah, kita lihat dalam kitab Rasul Bar jamaah sekalian. Kafilul yatim, ya orang yang menyantuni anak yatim, ay al-qayyim bi amrihi wa masolihihi min nafaqah wa kiswa wa ta'dib wa tarbiyah wa ghairi dzalik. Ya, dia orang yang mengurusi, ya menegakkan urusan anak yatim dan kemaslahatannya, baik itu dari sisi nafkah, atau dan termasuk dan termasuk kiswah, ya pakaiannya, termasuk takdib pendidikannya, tarbiyah dan lain sebagainya. Ya, maka ini termasuk makna kafil al yatim, ya menyantuni atau mengayomi anak yatim. Nah, ya dijelaskan oleh Imam Ibnu Battal ya rahimahullahu taala, hukka ala man sami'a hadzal hadits an ya'mala bihi liyakuna rafiqan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam fil jannah wala manzilata fil akhirah afdal min dzalik. Ya, jadi sangat layak bagi siapa orang yang mendengar hadis ini untuk mengamalkannya. Ya, sangat layak siapa yang mendengar hadis ini untuk mengamalkannya. Mengamalkan apa? Menyantuni anak yatim supaya dia menjadi rafiq, ya teman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di surga, dan tidak ada di akhirat manzilah, kedudukan yang lebih tinggi daripada kedudukan tersebut, yaitu dekat dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, baik, insyaallah demikian ya, kita lanjutkan kepada hadis yang setelahnya 134. Baik. Ya, kita lanjut ya ke hadis yang 137 di bab yang ke-76. Bab khairu baitin baitun fihi yatim yuhsanu ilaihi. Ya. Bab khairu baitin, ya, bab tentang sebaik-baik rumah adalah rumah yang di dalamnya ada anak yatim yang dia berbuat ihsan kepadanya. Ya, disebutkan di sini dari riwayat haddatsana Abdullah ibnu Utsman qala akhbarana Abdullah qala akhbarana Sa'id ibnu Abi Ayyub, ya an Yahya ibnu Abi Sulaiman an ibnu Abi Itab an Abi Hurairah radhiyallahu an, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairu baitin, ya sebaik-baik rumah di kalangan kaum muslimin, yaitu rumah fihi yatim yang di dalamnya ada anak yatimnya,
yuhsanu ilaih, yang diperbuat baik kepada anak yatim tersebut. Wa syarru baitin, dan seburuk-buruknya rumah di kalangan kaum muslimin, yaitu rumah yang di situ ada anak yatimnya, yusa'u ilaih, yang diperbuat buruk kepadanya. Ana wa kafilul yatim fil jannah kahataini, ya aku dan orang yang menyantuni anak yatim di surga seperti dua jari jemari ini. Ya, jadi di sini ada kalimat ya yang semakna dengan hadis yang tadi, tapi di sini ada tambahan tentang sebaik-baik rumah yang di situ ada anak yatimnya, yang dibuat ihsan, diperbuat baik kepadanya, dan sebaliknya rumah yang paling buruk yang ada anak yatimnya tapi diperbuat tidak baik kepada anak yatim tersebut. Nah, kita perhatikan di dalam riwayat tersebut jemaah sekalian, ya, al-mi'yar al-haqiqi li kaunil manzil khairul manazil aw syarruha wal ihsan fihi ilal aitam min adamihi. Ya, jadi barometer ya, rumah yang terbaik dan rumah yang terburuk adalah berkaitan dengan anak yatimnya di dalamnya. Kalau diperbuat baik kepadanya menjadi rumah yang terbaik, kalau diperbuat buruk di dalamnya maka menjadi rumah yang terburuk. Ini barometer dari sisi yang paling baik dari rumah atau yang paling buruk. Ya, umumnya rumah-rumah kita tidak ada anak yatim padanya. Tapi umpama ada anak yatimnya jemaah sekalian, lalu berbuat baik padanya, maka menjadi rumah yang terbaik. Ya, jangan sampai menjadi yang syar, yang buruk, yang di situ ada anak yatimnya tapi tidak dibuat ihsan kepadanya, justru disakiti atau diperbuat yang tidak baik kepada anak yatim tersebut. Nah, baik. Kita lihat di riwayat setelahnya jemaah sekalian, yaitu di bab yang ke-77, hadis yang ke-138. Bab kun lil yatimi kal ab ar-rahim, ya, jadilah terhadap anak yatim seperti ayah yang penyayang. Maksudnya bersikaplah kepada anak yatim seperti sikapmu terhadap anakmu sendiri dengan sikap kasih sayang. Ya, disebutkan di sini sebuah riwayat, ya, haddatsana Amr ibnu Abbas qala haddatsana Abdurrahman qala haddatsana Sufyan an Abi Ishaq qala sami'tu Abdurrahman ibnu Abza qala Dawud kunil yatimi kal abir rahim wa'lam annaka kama tazra kadzalika tahsud ma aqbahal faqra ba'dal ghina. Ya, jadi jadilah terhadap anak yatim itu seperti ayah yang penyayang. Tentu sebagai orang tua sangat baik ya memiliki sifat rahmah kepada anak-anaknya. Nah, terhadap anak yatim meskipun bukan anaknya, berbuatlah sikap rahmah kepadanya. Jadilah terhadap anak yatim seperti ayah yang punya sifat rahim, kasih sayang. Dan ketahuilah kama tazra, ya, sebagaimana engkau menanam, kadzalika tahsud, demikian pula engkau akan menuai. Ya, jadi apa yang kita tanam itu juga yang akan kita dapatkan hasilnya. Ma aqbahal faqra ba'dal ghina wa aktsaru min dzalik au aqbah min dzalik ad-dhalala ba'dal huda. Ya. Jadi betapa buruknya kefakiran setelah kekayaan. Jadi kita lihat syarahnya. Dan lebih daripada itu atau lebih buruk yaitu kesesatan setelah petunjuk. Wa idza wa'adta sahibaka, kalau engkau berjanji kepada kawanmu, kepada sahabatmu, fa anjiz lahu ma wa'adtahu, maka penuhilah janjinya terhadapnya. Fa anjiz lahu, penuhilah terhadapnya ma wa'adtahu, apa yang kau janjikan. Fa illa taf'al yurathu bainaka wa bainahu adawah, karena kalau tidak engkau lakukan akan ada antara dirimu dengannya permusuhan. Ya, kalau engkau enggak memenuhi janji. Wa ta'awwadz billah min sahibin in dzakarta lam yu'inka wa in nasita lam yudzakkirka. Berlindunglah kepada Allah dari kawan
yang kalau engkau menyebutkan dia tidak membantumu. Wa inna sita, kalau engkau lupa, lam yudzakirka, dia tidak mengingatkanmu. Ya. Ini nasihat yang berharga ya Bapak sekalian yang disampaikan. Coba kita perhatikan syarahnya. Yang pertama kita lihat dalam kitab Syarah Al-Adabul Mufrad. Qala Dawud, ya, berkata Dawud, ya, maksudnya adalah Nabi Dawud alaihi salatu wassalam, ya, ayah dari Nabi Sulaiman, ya. Berarti ini kata-kata atau sabda beliau, ya, dari Nabi Dawud alaihi salam, ya, di mana beliau menyatakan di dalam nasihat-nasihat tersebut, kun lil yatimi kal ab ar-rahim, ya, jadilah terhadap anak yatim seperti seorang ayah yang punya sifat belas kasih atau penyayang. Li'annahu idza kana kadzalik hadiya bi fadli kafalah al yatim. Ya, kenapa kok disuruh seperti ayah yang penyayang? Karena dengan punya sifat penyayang kepada anak yatim tersebut jemaah sekalian, maka dia mendapatkan yaitu bentuk penyantunan atau santunannya terhadap anak yatim tadi, pengayomannya kepada anak yatim. Dia mendapatkan keutamaannya, salah satunya dengan sikap kasih sayangnya tersebut. Fa'alal kafil an yaquma maqamal ab ma amkanahu. Maka siapa orang yang berhadapan atau di bawahnya ada anak yatim, berinteraksi dengan anak yatim, jangan sampai semena-mena, jangan sampai berbuat dolim, hendaknya dia berbuat ihsan, berbuat seperti ayah kepada anaknya sendiri dengan sikap penuh rahmat dan kasih sayang. Ini yang pertama. Nasihat yang kedua, wa'lam annaka kama tazra kadzalika tahsud, ya. Ketahuilah apa yang kau tanam itulah yang kau akan tuai hasilnya. Ya, fihi ta'kidun li husni thawabil kafala wa ihsan muamalatil yatim. Ya, di sini terdapat penegasan keindahan, kebagusan pahala kafalah. Kafalah itu menyantuni atau mengayomi anak yatim. Ya, tentu di sini bisa dua cara ya jemaah sekalian, bisa langsung, bisa tidak langsung. Ya, kalau langsung berarti langsung kita ayomi, kita santuni anak yatim tersebut berada di tengah-tengah kita, di keluarga kita. Cara yang kedua tidak langsung. Ya, berarti dia tidak bersama kita, tetapi kita tetap menyantuni, mengayomi anak yatim tersebut. Ini dua-duanya merupakan ladang pahala ya bagi orang yang memiliki kemampuan, kelebihan ya Pak sekalian, baik dia santuni secara langsung maupun tidak langsung. Misalnya tidak langsung, misalnya ada orang yang diberikan kelebihan rezeki, lalu dia perhatikan ada dari keluarganya, kerabatnya yang sudah tidak memiliki ayah lagi, sudah wafat anaknya. Dia masih kecil, berarti kan anak yatim. Lalu dia ayomi jemaah sekalian, mungkin dia penuhi misalnya kebutuhan untuk pendidikannya misalnya. Ini termasuk kafalah yatim. Dia penuhi nafkahnya misalnya dan sebagainya. Maka ini termasuk kafalah terhadap anak yatim tadi. Atau dia bukan kerabatnya, ada seseorang yang dia ketahui ayahnya sudah wafat. Lalu dia melihat ya anak tersebut perlu dibantu. Kemudian dia santuni anak yatim tersebut secara berkala, maka ini juga termasuk kafalah al yatim. Itu baru satu, bagaimana kalau 2, 3, 4 dan seterusnya. Ini termasuk ladang pahala yang besar pahalanya di sisi Allah, sebagaimana sabda beliau, ana wa kafilul yatim kahata ini fil jannah. Aku dan orang yang menyantuni anak yatim seperti dua jari jemari di surga. Bagaimana menyantuninya tadi telah dijelaskan, qaim bi amrihi, menegakkan urusan anak yatim tadi, masolihihi, kemaslahatan-kemaslahatannya, termasuk nafkah atau kiswah ya pakaiannya, atau apapun yang di situ kemaslahatan untuk anak yatim tadi diperhatikan, maka ini termasuk kafalah al-aitam, menyantuni anak yatim. Baik. Termasuk ihsan ya, perbuatan ihsan kepadanya, perbuatan ihsan dalam bentuk sikap rahmat kepadanya. Ya. Jadi dalam Islam anak tersebut disebut yatim jemaah sekalian kalau dia kehilangan ayah,
sudah wafat ayahnya, sementara dia masih kecil, ya, belum mencapai usia balik. Nah, kalau sudah mencapai usia balik, ya sudah besar, maka tidak disebut yatim lagi. Atau dia kehilangan seorang ibu, masih ada ayahnya. Nah, dalam Islam tidak disebut yatim. Jadi yatim itu sudah tidak punya ayah, ada ibunya, maka disebut apa? Yatim. Kenapa kok demikian? Karena kalau dalam Islam jamaah sekalian, yang berkewajiban memberikan nafkah itu ayah. Nah, ayahnya sudah wafat, maka berarti kan dia tidak ada tonggak yang memberikan nafkah kepadanya, hanya ibunya. Maka di sini datanglah ya ayat-ayat, hadis-hadis yang memperhatikan golongan ini, itu golongan al-aitam atau anak-anak yatim. Insyaallah demikian ya sama sekalian gambaran umum ya tentang sisi yang diperhatikan dalam agama kita, yaitu golongan al-aitam atau anak-anak yatim. Nah, wa fihi hathun 'ala al-amal wa 'adam al-ittikal 'ala al-amani wa tiba'il ahwa war raghabat. Ya, juga dalam apa yang disampaikan Nabi Dawud alaihissalam tadi terdapat motivasi untuk beramal. Saya perhatikan ya, kama tazra, sebagaimana engkau tanam, engkau akan menuai hasilnya. Nah, berarti kan sebaliknya, kalau nggak ada yang ditanam, nggak ada hasilnya. Ya, jadi kalau kita nanam tanaman, tumbuhan, insya Allah diharapkan apa? Hasilnya dari tumbuhan tersebut, ya, buahnya dan sebagainya. Kalau nggak ada yang ditanam, berarti dia nggak beramal, apa yang didapatkan? Ya, itu istilahnya apa? Kama tazra kadzalika tahsud. Sebagaimana engkau tanam, engkau akan menuai apa? Hasilnya, panennya dari tanaman yang engkau tanam. Ya, berarti kan semakin banyak yang ditanam, semakin banyak kemungkinan untuk mendapatkan apa? Hasilnya. Ya, berarti ini motivasi kepada kita semua untuk memperbanyak apa? Ruang kebaikan yang bisa dilakukan. Ya, kita lihat potensi diri kita, apa yang bisa dilakukan, lakukan. Ya, ada orang yang mungkin dilebihkan dalam masalah ibadahnya, ya mungkin sholat sunnahnya, puasanya. Ada orang yang mungkin kelebihannya harta, dia bisa lebih daripada infaknya, sodakohnya, menyantuni anak yatim dan seterusnya. Ada orang yang mungkin dilebihkan pada tenaganya. Ya, jadi masing-masing kita melihat kelebihan yang Allah berikan. Ya, sebagaimana para sahabat, ya ada yang kontribusinya di hafalan, ada yang di jihad fisabilillah luar biasa, ada juga yang di harta, ya seperti Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Affan. Ya, ada juga ulama-ulama sahabat, ya sahabat yang memiliki sangat kedalaman ilmu. Ya, dan begitulah masing-masing melihat potensi diri, apa yang bisa dia lakukan untuk menanam supaya dia mendapat hasil yang banyak di akhirat. Kama tazra kadzalika tahsud. Apa yang kau tanam, itulah yang kau akan dapatkan hasilnya. Nah, nah, kemudian apa makna ma'akbah al-faqr ba'dal ghina? Betapa buruknya, ya menurut keterangan ya dari apa yang disabdakan Nabi Dawud tadi alaihi salam, betapa buruknya kefakiran setelah kekayaan. Apa maksudnya? Dijelaskan di dalam syarah, yaitu wala'alla fihi ima'an anna ba'dal aitam kanu ala ghina wa anna ba'dahum bifaqdil mal qad yatruku dinahu falyundar fi hadzal amr. Ya, jadi bisa jadi anak-anak yatim tersebut itu dahulunya memiliki apa? Kelebihan harta. Ya, mungkin ketika ayahnya masih hidup memiliki apa? Kecukupan dan seterusnya. Nah, ketika ayahnya telah tiada, qadarullah, Allah berkehendak lain, maka tonggak nafkah untuk keluarga tersebut ya tidak seperti dahulu. Ya, sehingga berbalik, yang asalnya ada kelebihan dari sisi materi sama sekalian berubah. Ya, maka di sini adalah cobaan dari Allah Subhanahu wa taala, tapi dikhawatirkan dengan itu bisa menggelincirkan agama. Ya, sehingga dikatakan
Wa anna ba'dahum bi faqdil mal qad yatruku dinah, ya, bisa jadi sebagian dari anak-anak yatim dengan tidak adanya harta bisa jadi meninggalkan agama. Ya, jadi maksudnya kita perlu apa? Perlu peka ya terhadap hal ini sama sekalian, jangan sampai keadaan ya sebagian rumah tangga yang di situ ada anak yatimnya kemudian barangkali kurang ya pondasi agamanya, kemudian karena faktor ekonomi dan yang lainnya bisa ya tergeser atau tergerus akidahnya. Nah, di sini perlu apa? Perlu kita peka terhadap hal ini, dan agniya, orang-orang yang berharta dari kalangan kaum muslimin hendaknya bekerja sama ya, saling ta'awun untuk menyalurkan apa? Ya, zakat, infak, sedekah kepada golongan-golongan yang disebutkan, yang dijelaskan dalam agama kita. Kalau zakat lebih kepada 8 asnaf ya, 8 golongan. Ya, kemudian dari jalur infak dan sedekah dia juga bisa berkontribusi. Ya, jadi di sini sangat penting sekali untuk diperhatikan golongan al-aitam tadi. Ya, jadi lafadznya betapa buruknya kefakiran setelah kekayaan. Ya. Tidak berarti kefakiran itu buruk ya. Jadi khawatirnya orang nggak kuat ya, dari atas kemudian ke bawah. Ya, tentu kita sebagai seorang muslim apapun keadaannya kita menghadapinya sebagaimana tuntunan agama ya. Kalau diberikan kelebihan harta ya bersyukur, kalau diberikan cobaan berupa kefakiran, kekurangan kita bersabar ya, karena ini adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada sebagian orang yang tidak kuat ya ketika menghadapi kefakiran, dia tergerus agamanya, akidahnya. Begitu pula sebaliknya, ada yang dengan kekayaan dia tergelincir. Nah, kemudian setelah itu wa aktsar min dzalik, dan lebih banyak atau lebih buruk daripada itu yaitu kesesatan setelah petunjuk. Ini lebih buruk lagi. Orang tadinya dapat petunjuk lalu menyimpang, tergelincir ya, dia tersesat, waliyadzubillah. Insyaallah demikian ya sahabat sekalian. Lanjutannya di antara sabda Nabi Daud alaihi salam masalah janji ya. Wa idza wa'ata sahibaka fa'anjiz lahu ma wa'atahu, ya, kalau engkau berjanji kepada kawanmu, sahabatmu, maka penuhilah kepadanya apa yang kau janjikan. Ya, jadi memenuhi janji termasuk sifat ahlul iman. Ya, memenuhi apa? Janji. Ini Allah sebutkan di awal-awal dari surah Al-Mu'minun ya, orang-orang yang memenuhi janji mereka. Ya, jadi jangan sampai menyelisihi janji. Ikhlaful wa'ad minan nifaq ya, jadi menyelisih janji termasuk perbuatan nifaq ya. Jadi ada nifaq akbar, ada nifaq asghar ya, ada nifaq i'tiqad, ada nifaq amali. Yang disebutkan dalam hadis yang amali ada 3 atau 4 ya. Idza haddatsa kadzaba ya, kalau dia berkata dia berdusta. Wa idza wa'ada akhlafa, kalau dia berjanji dia mengingkari. Ya, kemudian kalau dia berdebat, dia berdebat dengan debat kusir. Jadi berkata dia berbohong, kemudian berjanji dia mengingkari. Maka ini termasuk sifat ahlun nifaq. Ya. Jadi penuhilah janji sama sekalian. Dan kalau qadarullah ada sesuatu disampaikan. Ya, jadi kalau kita berjanji, pas janji tersebut ya terhalang. Mungkin karena safar atau karena sakit atau yang lain, maka sampaikan. Ya, sampaikan supaya tidak ada apa? Tidak ada dzan, ya, tidak ada persangkaan dengan orang yang berjanji dengan kita tadi. Nah, ketika berjanji ucapkan insyaallah. Ya, insyaallah, tapi di hati kita komitmen untuk melakukan. Ya. Insyaallah demikian. Ya, kalau dari awal kita tidak bisa, ya sampaikan tidak bisa. Tapi kalau merasa bisa, sampaikan insya Allah, karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Penuhilah janji, dan ini termasuk sifat seorang mukmin dan berpahala ya, memenuhi janji. Ya, termasuk dalam hal ini masalah janji sama sekalian, yaitu kaitannya dengan hutang piutang. Ini juga perlu dan penting ya untuk memenuhi apa? Janji ya. Jangan sampai ya saudara kita yang sudah berbuat baik kemudian kita menyelisihi kesepakatan yang telah dibuat untuk memberikan apa? Pengembalian ya dari hutang tersebut. Ya, penuhilah janji kepada saudara kita, baik waktu maupun harta. Nah, kemudian yang bagian
Berikutnya, wa ta'awwadz billahi min sahibin in dzakarta lam yu'inka. Ya, jadi berlindunglah kepada Allah dari kawan yang ketika engkau menyebutkan atau menjelaskan dia tidak membantumu. Ya, menjelaskan apa? Allahu a'lam bishawab. Menjelaskan sesuatu ya mungkin dari hal yang ingin ada solusi atau apa ya, tapi dia tidak memberikan sesuatu apapun. Ya, tidak memberikan bantuan apapun ya, baik pencerahan atau solusi ataukah apapun, dia tidak tergerak dirinya. Dan sebaliknya, wa in nasita, kalau engkau lupa dia tidak mengingatkanmu. Ini bukan kawan yang baik ya. Jadi sahabat yang baik itu yang ketika dia lupa dia ingatkan, ketika dia keliru dia nasihati, ketika dia sedih ya kita sedih, ketika dia senang kita juga bahagia. Ya, sebagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana sahabat sekalian lafadznya? Coba saya ingatkan lafadz hadisnya. Sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak beriman salah seorang di antara kalian sampai dia mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Maka di sini termasuk sifat sahabat yang baik, yaitu mengingatkannya dikala dia khilaf atau salah, menasehatinya ketika dia keliru, kemudian berusaha untuk mencintainya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Wa fihi fadlu shahib as-solih, ya juga terdapat keutamaan sahabat yang solih. Masya Allah, sahabat yang solih. Ya, mudah-mudahan kita semua yang berada di majelis ini ya termasuk orang-orang solih, dan kita dimudahkan untuk memiliki sahabat yang solih, sahabat yang beriman, yang bertakwa. Jadi nanti ingatnya itu tidak hanya dunia tapi sampai akhirat. Ya. Coba dilihat di hadis Al-Lulu wal Marjan ya. Ada mereka yang soleh sama sekalian yang sudah masuk surga itu ternyata masih ingat ya kawannya yang terjatuh pada api neraka. Ya, mereka menyampaikan, ya Allah, mereka dahulunya ya sholat bersama kami, puasa bersama kami. Ya, maksudnya tapi mereka masuk neraka. Ya, maka disuruh mencari oleh Allah Subhanahu wa taala dan menyelamatkan mereka. Ya, jadi ingatnya tidak hanya dunia tapi juga sampai akhirat. Ya, dan teman yang baik, sahabat yang soleh itu seperti pembawa minyak wangi, al-misk. Ya, nah, kita yang berkawan dengannya kemungkinannya ada tiga. Yang pertama apa? Kita membeli minyak wangi darinya, lalu kita pakai jadi wangi. Kemungkinan yang kedua, dia memberi minyak wangi kepada kita, lalu kita pakai jadi wangi. Kemungkinan yang ketiga, kita tidak membeli, dia juga tidak ngasih, paling tidak kita mencium bau harum darinya. Ya, maksudnya kita ketularan baiknya, ya, melihat kualitas imannya, amalnya, lalu kita tergerak untuk seperti dia. Itu permisalan kawan yang baik atau kawan yang soleh. Dan di antara sifatnya an yu'ina sahibahu, yaitu sifat sahabat yang baik itu membantu kawannya, sahabatnya, idza dzakara ma fihi al khair wa ta'ah. Kalau disampaikan tentang kebaikan atau ketaatan, dia membantunya. Wa an yudzakirahu idza nasiya. Kalau temannya lupa atau khilaf atau bersalah, yudzakir, ya dia mengingatkannya. Nah, kalau bisa yang diingatkan menerima. Ya, karena nasihat itu mahal ya sama sekalian. Mulia. Jadi kalau ada yang menasihati kita diterima. Ya. An-nasihatu sahlah walakin qabuluha sa'bun, ya. Jadi nasihat itu mudah tapi menerimanya yang susah, ya. Jadi kalau bisa kita berlapang jiwa. Asalkan nasihatnya dengan cara yang baik, ya, tidak di depan umum dia memberikan nasihat kepada kita, ya, supaya menyelamatkan kita, maka ini insya Allah termasuk nasihat yang baik supaya kita tidak terjatuh dalam kekhilafan. Yang terakhir, fihi bayan khataru shahib at-taulih, ya, kebahaya teman yang taulih, yang tidak taat, ya, karena bisa ketularan, ya, nanti bisa mengurangi ya kualitas iman kita terpengaruh berbuat dosa maksiat karena teman yang buruk tadi.
Ya, yang mana sifatnya tidak mau membantu ketika mengingat kawannya ingat dan tidak mengingatkannya dikala kawannya lupa. Nah, kita cukupkan ya sama sekalian sampai di riwayat yang ke-139 ya. Mudah-mudahan dari apa yang telah disampaikan oleh Imam Al-Bukhari dalam riwayat-riwayat Adabul Mufrad dan beberapa penjelasannya memberikan tambahan terutama kepada diri saya, yaitu tambahan ilmu dan semangat untuk beramal sebagaimana tadi dikatakan, kama tazra, sebagaimana engkau tanam, tahsud, engkau akan menuainya, engkau akan mendapatkan hasilnya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Kiranya demikian. Sebelum kita tutup, barangkali ada yang kurang jelas dari uraian tadi. Bisa difahami insyaallah. Ya, alhamdulillah, kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.